Pemirsa, angin kencang menerjang pemukiman di lereng Gunung Sindoro, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan ambruk. Puting beliung muncul dari arah selatan menuju utara saat tidak turun hujan. Akibat puting beliung, 6 rumah warga di Dusun Katekan rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga memutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan ada bangunan yang di situ ada tingkat di sebelah belakang, sehingga di situ atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giri Purno. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Temanggung, ada 16 rumah warga rusak di 2 desa tersebut. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa 1 mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Didono Hartono melaporkan. 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat tertimbun longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Korban berada dalam satu rumah tertimbun material longsor. Tebing setinggi sekitar 25 meter di belakang rumah milik Sarip longsor dan menimbun satu rumah. 4 orang ditemukan tewas dan 1 orang selamat mengalami luka-luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Usai seluruh korban berhasil ditemukan, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan debit air, tanggul Kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir setinggi 30 cm hingga 60 cm. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Kali Cikarang yang berada di dekat permukiman warga jebol, tidak kuat menahan debit air kiriman dari Kali Cikarang Bekasi Laut. Akibatnya, sebagian tembok rumah warga rusak diterjang banjir. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan mengamankan barang-barang mereka. Namun sebagian mengungsi di rumah kerabat terdekat. Ini penyebabnya apa sih? Ini kalinya belum begitu dicor. Kalau suka sana kan sudah dicor semua, jadi aman. Kalau sini kan baru pengecoran udah dihantam air. Berarti tanggul jebol ya? Jebol aja. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera memperbaiki tanggul yang jebol di Kali Cikarang agar rumah mereka tidak terendam banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 berpulang Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di usia 77 tahun. Pakubuwono ke-13 sempat dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi.
14 dibawa dari RS Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Minggu. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui Lawang Center dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan, Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya, Sinuhun Pakubuwono 13 sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta, Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Di Probosyoso Sinuhun Pakubuwono ke-12 di atasnya Eyang Haryo Mataram, karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah permanen lantai 2 di kawasan padat rumah penduduk di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 3 orang penghuni rumah termasuk seorang lansia nyaris terjebak di dalam rumah yang terbakar. Kanda 65 di Palangga 65. Kebakaran rumah berlantai 2 ini terjadi di perumahan BTN Pelita Asri, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Besarnya api serta padatnya rumah membuat warga sekitar lokasi kebakaran panik. Saat api mulai membesar, 3 orang penghuni masih berada di dalam rumah. Beruntung warga sekitar berteriak hingga ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada lantai 2 rumah. Tadi bilang ada kebakaran di atas, tapi keluar juga cek, ternyata besar sekali api, tidak ada mantul asap turun. Ini apa-apa saja yang terbakar yang? Tidak tahu banyak kan semua apa. Berapa orang pada saat itu di dalam rumah? 3 orang ya. 3 orang? Iya, mamaku sama keponakan. Dan kami mendapatkan kesulitan untuk naik di lantai 2-nya. Lantai 2 itu terminal lahir tidak mendapatkan akses untuk naik lantai 2. Sedangkan untuk listrik kami juga belum bisa memadamkan karena kami belum bisa mendapatkan akses untuk naik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan.